Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Pendidikan bersama saya, Bu Lela. Nah, hari ini di pertemuan perdana ini saya akan memberikan materi tentang orientasi dan kontrak perkuliahan kita. Nah, ini sebelumnya saya ingin kenalan terlebih dahulu. Nama saya Bu Laila Listiana Ulia. Teman-teman bisa manggil saya dengan nama Bu Lela. Bidang saya adalah Psikologi Industri dan Organisasi yang berasal dari jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Nah teman-teman, jadi selama 1 semester ke depan ada 16 kali pertemuan ya. Itu akan ada beberapa materi yang sudah saya plotting dalam setiap pertemuannya. Untuk hari ini adalah orientasi dan kontrak kuliah. Kemudian ada beberapa materi, nanti akan ada UAS, dilanjutkan beberapa materi lagi, kemudian ada ada UTS dan di sini ada UAS. Nah, ini untuk jadwal kuliah virtual kita. Semester ini saya mengampu 4 rombel. Rombel 1 ya dengan jamnya masing-masing. Nah, khusus rombel 2 di Senin jam 11 saya mengampu bersama Bu Sukma, di mana nanti saya akan masuk di pertemuan pertama sampai UTS, selanjutnya nanti disambung oleh Bu Sukma di setelah UTS sampai UAS. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa 2 SKS itu mengandung 3 aktivitas ya, yang mana masing-masing juga memiliki bobot waktunya sendiri. Nah, ini untuk alokasi waktu pembelajaran kita. Jadi, untuk yang pertama akan ada tugas individu, itu dilakukan 30 menit pertama di setiap jadwal pembelajaran kita, yaitu teman-teman tugasnya adalah membaca buku ajarnya ya, kemudian membuat mind map materi di minggu itu ya dalam sebuah kertas, misalnya bisa menulis manual dengan pen di kertas lalu difoto ya, diupload di Elena, atau mau membuat mind map dengan aplikasi tertentu di laptop lalu dikirimkan secara soft file, boleh bebas mana yang teman-teman merasa paling enjoy untuk berkreasi. Kemudian disubmit di Elena di tiap awal pertemuan ya. Jadi 30 menit pertama itu maksimal sudah upload di Elena. Tujuannya apa? Agar teman-teman ketika nanti belajar materi tertentu di minggu tertentu itu sudah punya bekal dengan membaca. Gitu. Nah, hasil membaca itu dituangkan dalam mind map. Harapannya nanti kalau ada proses diskusi, teman-teman sudah ada informasi yang akan didiskusikan. Jadi tidak nol ya, ada sesuatu yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya untuk dibawa dalam proses selanjutnya ini tugas kelompok. Jadi nanti saya akan membagi kelompok ya menjadi beberapa kelompok dengan mengungkap materi yang akan saya bagikan di atas tadi. Tugasnya adalah membuat PowerPoint materi sesuai dengan pembagian yang akan saya sampaikan. Dan kemudian itu nanti dipresentasikan dan didiskusikan di kelompok kecil. Ya, dan dilakukan secara online meeting gitu. Nah, secara teknisnya nanti akan kita diskusikan lagi dalam WA group aja ya, karena komposisi setiap kelompok itu, setiap rombel itu berbeda-beda jumlahnya, jadi nanti butuh untuk kita sesuaikan. Jadi intinya 30 menit pertama adalah membuat mind map, selanjutnya adalah presentasi dan diskusi kelompok. Nah, ini platformnya, ada beberapa yang utama adalah di Elena ya, kemudian ada di meeting room, dan ada media pendukung, misalnya bisa pakai kuis. Nah, ini aturan dalam kelas virtual, kalau nanti teman-teman masuk ke dalam kelas kelompok-kelompok kecil, ini ya, ketentuannya diberikan nomor presensi. Jadi teman-teman, saya mohon untuk mengingat nomor presensi dalam kelas itulah yang akan saya gunakan dalam proses penilaian nanti. Gitu untuk memudahkan saya merekap.
Ini jumlah kehadirannya minimal 75% atau 12 kali pertemuan. Kalau kurang dari itu, mohon maaf saya tidak bisa menghandle-nya karena pasti nanti di Sikadu tidak bisa muncul form penilaian yang bisa saya input. Gitu. Nah, kalau nggak masuk karena sakit, surat tugas atau keperluan lain, silahkan, nggak apa-apa, nggak perlu izin ke saya. Bu, saya nggak bisa masuk gitu, nggak apa-apa. Langsung aja nggak masuk, karena hak libur mahasiswa 25% gitu ya. Kecuali kalau memang merasa mengundurkan diri, tidak mengikuti mata kuliah itu juga justru wajib melaporkan kepada saya gitu ya. Karena biar nanti saya bisa mendapatkan informasi kalau yang bersangkutan tidak jadi join di mata kuliah tersebut. Nah, ini komponen penilaiannya ya, ada 3 ulangan harian yang saya ambil dari mind map tadi per minggunya. Kemudian tugas kelompok berupa PPT. Ya, PPT ini akan dikumpulkan di pertemuan ketiga nanti. Gitu. Semua kelompok ya. Kemudian ada keaktifan diskusi, bobotnya 3. UTS nanti akan serentak pilihan ganda, bobotnya 3. UAS serentak juga di ujian UNES ACID, bobotnya 3. Dan nilai akhirnya nanti itu ditambah semua dibagi 3. Jadi sama ya. Ini kriteria nilai akhir kalau teman-teman ingin dapat minimal B, jadi nilai akhirnya minimal 71 ya. Tapi usahakan agar bisa naik. Ini untuk etika menghubungi dosen. Jadi yang menjapri saya untuk keperluan koordinasi hanya Komting gitu ya. Nah, jika masih ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada dosen ketika pertemuan virtual. Bisa di WA group maupun sesi diskusi, email, Elena gitu ya. Nah, kemudian untuk waktu komunikasi, saya tekankan, lakukan di jam dan hari kerja. Ya, di jam segini, untuk saling menghormati hak beristirahat. Jadi kalau lebih dari itu, mohon maaf saya tidak bisa meresponnya. Dan di akhir semester, mahasiswa tidak diperkenalkan mengklarifikasi nilai tanpa dasar yang kuat, sebab semua nilai nanti akan saya buka selama proses perkuliahan. Jadi kalau misalnya nilainya kosong, ya akan terlihat sejak awal begitu. Jadi nanti ketika di akhir tidak ada komplain, karena semuanya memang sudah transparan dan terbuka. Kemudian nanti saya akan memilih ya satu komting ketua untuk memimpin di rombel dan menjadikan proses koordinasi antara rombel dan juga dosen. Hanya komting ya yang dapat berkoordinasi dengan saya secara japri. Ini buku referensinya, panduan utamanya dari Rifai dan Ani yang dikeluarkan oleh UNES Press. Begitu ya, jadi teman-teman menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan pelukis masa depan. Karena teman-teman nanti akan melukis bagaimana lukisan anak didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa nanti. Semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.